Bab 1141 Peristiwa Terkuat Persetan. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat seseorang tergantung, Yi Feng terkejut. Mata pria itu berputar ke belakang dan dia menendang dengan liar. Melihat bahwa dia akan mendapat masalah, dia dengan cepat menghunus pedang panjangnya dan mengayunkannya. Krak, bang, tali kulitnya terputus dan pria itu jatuh ke tanah. Yi Feng bergegas maju untuk membantunya berdiri dan memanggilnya beberapa kali. Kakak, kakak, pria parubaya dengan wajah kaya itu perlahan membuka matanya, dan matanya dipenuhi air mata ketika dia batuk. Batuk, mengapa kamu menyelamatkanku? Mendengar bahwa orang itu bunuh diri, Yi Feng tiba-tiba tidak tahu bagaimana berbicara. Dalam arti yang samar, ada sedikit rasa iri yang tak terkatakan. Pada titik ini, sebagai pemuda yang baik, dia hanya bisa membujuknya. Setelah semburan sup ayam yang menginspirasi, pria gemuk dengan pakaian sederhana itu akhirnya duduk dan mendesah tak berdaya. Terima kasih atas bimbinganmu, tetapi jika ada cara untuk bertahan hidup, aku tidak akan mencari kematian. Mendengar ini, Yi Feng tampak bingung. Masalah apa yang telah kau hadapi sehingga kau harus bunuh diri? Pria gemuk itu menghela napas lagi dan berdiri dengan susah payah untuk memberi hormat. Terima kasih atas bimbinganmu. Keduanya duduk di meja kayu yang sudah usang. Pria gemuk itu menuangkan teh sambil berbicara dengan sedih. Dermawanku, aku Bao Chongxin. Ini cerita yang panjang. Saat Bao Chongxin menceritakan kisah itu, Yi Feng perlahan-lahan menjadi linglung. Ternyata saudara gemuk ini berasal dari benua Tianyun Nanli. Dia dulunya adalah seorang kakak laki-laki yang tampan dan disegani oleh adik-adiknya. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Kakak laki-lakinya yang kedua berkolusi dengan seorang tetua tertentu untuk membunuh kepala sekte dan mengambil semua miliknya. Dia juga menjebaknya sebagai pembunuh. Bahkan kekasih masa kecilnya, adik perempuannya yang masih kecil, menganggapnya sebagai pembunuh ayahnya. Dalam semalam, Bao Chongxin ditinggalkan oleh semua orang dan dikutuk oleh ribuan orang. Dia diburu dan tidak punya jalan keluar, jadi dia pergi ke Laut Cina Timur untuk bersembunyi. Dia menderita penindasan dan mengalami masa-masa sulit, menggertakkan giginya dan berlatih keras untuk menunggu kesempatan membalas dendam. Yang lebih buruk adalah, baru-baru ini, Bao Chongxin mendengar bahwa adik perempuannya telah menikah dengan adik laki-lakinya yang pengkhianat. Harapan terakhirnya telah hilang, dan setelah puluhan tahun mengembara, dia akhirnya merasa putus asa. Mendengar tentang situasi yang tragis seperti itu, Yi Feng menunjukkan simpati. Tidak heran seorang kultivator telah jatuh ke titik menyegel kultivasinya sendiri dan menggantung diri. Saudara Bao, kamu benar-benar telah banyak menderita. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras, kamu seharusnya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali lebih awal untuk membalas dendam? Bao Chongxin mendesah pelan. Jangan takut ditertawakan oleh saudara-saudaraku. Aku tidak berani pergi berburu binatang spiritual dan bahan-bahan berharga. Kemajuan kultivasiku terbatas. Aku hanya bisa menjadi koki di kota. Aku diganggu setiap hari. Sulit untuk bertahan hidup. Yi Feng tercengang saat mendengar suara itu. Apakah di luar kota benar-benar berbahaya? Menurutku kota ini sangat damai. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Bao Chongxin memaksakan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu bercanda, dermawan. Kamu seharusnya memiliki tingkat kultivasi yang baik, jadi wajar saja tidak ada yang akan mempersulitmu. Bagi seseorang sepertiku yang berada di alam Dao, sudah sangat sulit untuk bertahan hidup di kota ini. Semakin Yi Feng mendengarkan, semakin bingung dia. Dia hanya melihat beberapa orang yang ceria berbicara omong kosong, dan dia sepertinya tidak melihat adanya intimidasi. Bahkan toko kecil hitam ini, dengan harga yang tampaknya keterlaluan, dapat dinegosiasikan. Mungkinkah dia benar-benar terlalu kuat, jadi dia diperlakukan berbeda? Yi Feng menggaruk kepalanya dengan canggung dan mencoba mencari tahu. Saudara Bao, apakah di kota benar-benar begitu sulit? Mendengar ini, mata Bao Chongxin menunjukkan keterkejutan. Dermawan, apakah kamu juga dari luar pulau? Melihat Yi Feng mengangguk, dia tiba-tiba mengangguk, dengan sedikit lebih banyak keintiman di matanya. Tidak heran, dermawanku, kau tidak tahu. Kota ini mungkin tampak tak bernama, tetapi kota ini adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Semua kekuatan utama di seluruh Pulau Sunsin bercokol di dalamnya. Selain Changsha Tianzong yang dipimpin oleh penguasa Pulau Sadonglai, ada 3 Tianzong lain dan ratusan kekuatan dari semua ukuran. Semua orang pemberani dan agresif. Sangat sulit bagi orang luar seperti kita untuk mendapatkan pijakan. Saat dia mengatakan ini, Bao Chongxin melihat dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu di alam mana kau berada, tetapi aku khawatir itu di atas alam pencerahan. Jika kau ingin memantapkan dirimu untuk waktu yang lama, kau harus bergabung dengan kekuatan sesegera mungkin. Yi Feng mengangguk. Jadi begitulah adanya. Kerajaanku seharusnya adalah Tianji yang sedikit lebih kuat. Mendengar kebenarannya, Bao Chongxin melompat dari bangku karena takut. Tianji, wajahnya yang gemuk langsung pucat pasi. Dia tidak berani duduk di meja yang sama lagi. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan berdiri dengan kaku.
Melihat harta karun sang guru di tanah telah terpotong, dia bahkan lebih takut lagi. Dia berdiri di samping dengan patuh seperti siswa sekolah dasar. Dia orang yang baik, tetapi dia terlalu pemalu. Yi Feng berbicara tanpa daya, dan terus bertanya setelah beberapa patah kata untuk menghiburnya. Saudara Bao, kita berteman hanya karena kita tinggal di ruangan yang sama. Tidak perlu bersikap formal seperti itu. Apakah kamu tahu tentang pelelangan itu? Apakah sekte di kota itu lebih kuat, atau apakah kekuatan di balik pelelangan itu lebih kuat? Bao Chongxin menjadi gugup, dan matanya sudah dipenuhi dengan rasa kagum. Dermawanku, aku sudah mendengar sedikit tentang ini. Lelang itu diadakan oleh Paviliun Wanbao di belakangnya, dan Paviliun Wanbao tersebar di seluruh pulau di Laut Cina Timur. Secara alami, kekuatannya lebih kuat daripada sekte Pulau Sunsin. Dikatakan bahwa akan ada harta karun yang terungkap di pelelangan itu dalam 2 hari. Apakah dermawanku juga ingin memperluas wawasannya? Lelang yang diadakan oleh kekuatan terkuat, dan akan ada harta karun yang terungkap, pastilah merupakan acara besar tempat para pahlawan berkumpul, dan ada banyak penjaga khusus. Jika dia pergi ke pelelangan untuk mencari kematian, itu pasti akan menjadi hal yang pasti. Yi Feng akhirnya tersenyum. Ya, pergilah dan perluas wawasannya. Mendengar ini, Bao Chongxin sangat terkejut hingga tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar kuat. Dia tidak hanya memiliki tingkat kultivasi surgawi, tetapi dia juga berani pergi ke pelelangan untuk melihatnya. Dengan sikap seperti itu, dia pastilah seorang tokoh, dan masa depannya tidak terbatas. Ekspresi Bao Chongxin menjadi lebih hormat. Meskipun dia ketakutan, dia masih menggertakkan giginya dan membungkuk setelah memikirkan anugerah menyelamatkan hidupnya tadi dan martabat yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Dermawanku, jika kau tidak meninggalkanku, aku bersedia memimpin jalan untukmu, dan aku akan melayanimu di masa depan untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Mendengar seseorang memimpin jalan, Yi Feng pun tersenyum. Saudara Bao, kau terlalu sopan. Kau tidak perlu melayaniku di masa depan. Itu hanya bantuan kecil. Jika kau benar-benar bersedia memimpin jalan, itu akan sangat bagus. Di bawah pimpinan Yi Feng, keduanya mengangkat gelas mereka dan minum teh alih-alih anggur, keduanya penuh dengan senyuman. 2 hari kemudian, di bawah pimpinan Bao Chongxin yang gemetar, Yi Feng berjalan melalui beberapa jalan panjang dan tiba di sebuah gedung tinggi yang indah. Sudah ada kerumunan orang di depannya. Ada penjaga seperti awan di depan pintu, dan pengurus secara pribadi menyambut semua jenis tamu terhormat. Pria-pria kuat dengan pakaian cerah datang satu demi satu, seperti acara besar. Tidak peduli seberapa besar seseorang, mereka dibayangi oleh karakter emas pada plakat besar di ambang pintu. Paviliun Wanbao. Plakat dengan naga dan burung phoenix yang menari-nari itu luar biasa, dan orang-orang yang lewat di sekitarnya semuanya terkesima. Di antara kerumunan, Yi Feng memandangi acara akbar itu untuk waktu yang lama, dan dia juga sedikit bersemangat, berharap untuk menoleh ke belakang. Apakah ini tempat pelelangan? Bao Chongxin, yang berada di sampingnya, membungkuk berulang kali dan berbicara lebih dekat, sudah tergagap karena gugup. Ya, Tuan Dermawan, Anda dapat memasuki tempat pelelangan dengan melangkah melalui pintu ini. Mendengar ini, mata Yi Feng dipenuhi dengan lebih banyak harapan. Dia menoleh dengan tenang dan melihat kaki Bao Chongxin gemetar. Dia mengenakan pakaian lama, berdiri di tengah kerumunan orang yang mengenakan pakaian mewah, yang tampak begitu mempesona, dan wajahnya penuh dengan rasa rendah diri dan pengecut. Dalam 2 hari terakhir, Yi Feng telah mempelajari banyak informasi tentang kota itu, dan berpikir bahwa dia akan mati, dia tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, jadi dia tersenyum dan menghiburnya. Saudara Bao, jika Anda gugup, tunggu saja sebentar tidak jauh, saya akan masuk sendiri. Bao Chongxin menghela napas lega saat mendengar suara itu, menyeka keringat di wajahnya dan membungkuk, wajah tuannya memerah. Terima kasih atas pengertian Anda. Sejujurnya, saya telah berada di kota ini selama beberapa tahun dan belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Bahkan banyak orang dari beberapa Tianzong besar telah muncul. Saya benar-benar sedikit gugup. Saya akan menunggu di luar pintu. Saya harap Anda akan memaafkan saya. Tidak apa-apa, terima kasih telah memimpin jalan. Yi Feng tersenyum dan melambaikan tangannya, melangkah keluar. Menurut ilmu pengetahuan populer Bao Chongxin, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di kota ini, Anda harus menjadi orang yang kejam atau bergabung dengan kekuatan besar. Ini adalah cara untuk bertahan hidup, dan terlebih lagi di pelelangan. Yi Feng tidak berpikir dia adalah orang yang kejam, tetapi tidak apa-apa untuk bertindak. Agar berhasil mencari kematian, dia dengan tegas melangkah keluar dengan ekspresi ganas di wajahnya, berubah menjadi penjahat. Benar saja, perjalanannya lancar dan disambut di Paviliun Wanbao. Ketika dia berjalan melewati layar penyambutan, aula sudah penuh dengan tamu dan suaranya berisik. Bab 1142, Rumput Penenang Jiwa kelas 5. Kakak Song, lama tak berjumpa. Haha, aku tak menyangka kakak Chen juga akan datang. Sepertinya aku akan bertemu banyak kenalan lama di acara ini. Pil Pei Yuan kelas 3 itu, aku harus mendapatkannya.
Sungguh nada bicara yang besar, apa kau tidak takut keceplosan? Aku takut beberapa orang akan kehilangan harta benda mereka, dan pil Pei Yuan kelas 3 itu tidak dapat dibawa keluar kota, kan? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Lebih dari 100 meja tamu di aula berdiskusi dengan antusias. Awalnya, mereka berpura-pura saling menyapa, tetapi tak lama kemudian, kata-kata kasar keluar satu demi satu. Begitu Yi Feng melangkah masuk ke tempat itu, dia merasakan suasana yang menegangkan, dan hatinya menjadi lebih bersemangat. Diam-diam dia berpikir bahwa dia benar-benar telah memasuki sarang penjahat ekstrim, dan dia sedang mencari kematian dalam semenit. Tatapan yang kasar. Kursi-kursi di aula tempat acara ditata dengan jelas, dan meja serta kursi di barisan depan jelas lebih indah. Orang-orang yang duduk memiliki sikap yang sopan dan jarang berbicara. Ada banyak pria tua berambut putih. Kebanyakan dari mereka tampak tak terduga. Saya pikir mereka seharusnya menjadi tokoh besar di Sun Sin Island. Puluhan meja di tengah dan belakang sudah penuh dengan tamu. Beberapa orang duduk di meja mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka tampak garang dan tampak sangat buruk. Di masa lalu, Yi Feng akan segera berjalan ke beberapa meja pertama dan mulai mencari masalah. Tetapi setelah beberapa kali gagal, dia juga memiliki pengalaman. Beberapa orang tampak sangat kuat, tetapi mereka tidak begitu bagus. Sungguh membuang-buang energi untuk bertarung. Kali ini dia berpikir dengan sangat jernih. Satu-satunya target adalah Paviliun Wanbao. Kebanyakan orang berbicara untuk ramuan kelas 3, dan mereka mungkin tidak terlalu kuat, tidak sebaik dirinya. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Yi Feng duduk di meja di sudut terakhir. Melihat sekeliling, Yi Feng memperhatikan bahwa ada 4 kursi elegan di koridor lantai 2, dengan 4 lampu harta karun, surga, bumi, suan, dan kuning, tergantung di luar, dan semuanya ditutupi oleh kasa-kasa, seolah-olah ada tamu terhormat di antara mereka. Melihat perlakuan luar biasa ini, Yi Feng mengangguk diam-diam. Menurut cerita Bao Chongxin, hanya 4 sekte utama Pulau Sun Sin yang memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti ini. Meskipun lampu di kursi elegan, Tian, tidak menyala, dan sepertinya tidak ada seorang pun di sini karena suatu alasan, ada 3 Tianzong utama dan banyak orang kuat yang hadir, jadi mungkin saja akan ada harta karun di pelelangan ini. Jika benar-benar ada harta karun dengan berat yang cukup, itu berarti ada master top di Paviliun Wanbao. Jika ada yang mencoba merebut harta karun saat itu, mereka akan mati di tempat. Saat Yi Feng melihatnya dengan sabar, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Seorang pria tua dengan alis putih datang ke meja depan dan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum. Semuanya, terima kasih atas kehadiran kalian. Paviliun Wanbaoku merasa terhormat. Hari ini, beberapa harta karun akan dilelang. Aku tidak tahu malu menjadi tuan rumah pertemuan ini. Aku harap kalian akan memberiku sedikit muka dan jangan lupakan peraturan lelang gedung ini. Pria tua itu mengenakan gaun panjang polos, dengan wajah tenang dan sikap yang elegan. Begitu dia muncul, para hadirin mengepalkan tangan mereka dan berseru. Ternyata Tuan Liu secara pribadi mendukungnya. Tuan Liu berasal dari keluarga penilai harta karun dan cukup terkenal di kantor pusat gedung Wanbao. Dia telah berada di Pulau Sun Sin kami selama beberapa tahun, tetapi dia baru muncul saat pertama kali datang. Aku cukup beruntung untuk melihatnya. Hari ini, pasti ada harta karun yang luar biasa di dunia. Tuan Liu, Anda terlalu sopan. Kita harus mematuhi etiket. Tuan Liu sopan. Sebagian besar tamu di tempat itu berdiri dan membalas sapaan, tampak penuh hormat. Melihat pemandangan ini, Yi Feng semakin menantikan lelang yang akan datang. Di tengah-tengah kesopanan, orang tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menepuk tangannya pelan. Pembantu yang anggun datang membawa nampan, dan berbagai harta karun diletakkan di dalamnya, dibungkus dalam kotak brokat yang indah, langsung menarik perhatian penonton. Saat kotak harta karun pertama dibuka, pil seukuran kacang kedelai itu muncul dengan penampilan aslinya, dengan garis-garis yang jelas di permukaan, dan kabut ungu samar di dalamnya, dan semburan aroma pil menyebar ke sekeliling. Tiba-tiba, ada seruan terus-menerus di tempat itu. Ini adalah Pei Yuan dan kelas 3 surga yang legendaris. Pil ini memiliki danwen, dan aromanya yang ringan sangat kuat. Itu pasti kelas yang sempurna, dan efek meminumnya sangat bagus. Jika kamu mendapatkan pil ini, kamu dapat meningkatkan peluangmu untuk menembus alam kelas 3 surga sebesar 40%. Sungguh masalah besar. Aku telah berada di Pulau Sun Sin selama beberapa tahun, dan aku belum pernah melihat harta karun seperti itu. Orang tua itu tersenyum dan mengulurkan tangannya, langsung mengejutkan seluruh penonton. Semua orang, seperti yang kau katakan, ini adalah pil Pei Yuan tingkat 3. Tidak perlu dikatakan lagi tentang mutu dan khasiat pil itu. Paviliun Wanbaoku adalah papan nama emas. Sekarang pelelangan akan dimulai, dan penawar tertinggi akan menang. Harga awal, 100 juta kristal abadi. Angka yang mengejutkan itu membuat sebagian besar tamu takut, tetapi masih banyak orang yang antusias. Saat suara itu jatuh, para penawar di lapangan naik turun, dan langsung memasuki klimaks. 110 juta kristal abadi.
120 juta. Melihat pemandangan menghabiskan uang seperti air dari jauh, Yi Feng juga merasa sedikit bersemangat. Para penjahat besar ini benar-benar kaya. Rebut. Lelang ini harus direbut. Tetapi melihat panggung tinggi dari kejauhan, dia masih memiliki beberapa keraguan. Orang tua yang memimpin pelelangan itu tampaknya sangat bergengsi dan tampak sangat sombong, tetapi itu mungkin karena statusnya, jadi kultivasinya tidak diketahui. Jika mereka benar-benar bertengkar, bisakah dia menahan satu jari dariku? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Yi Feng menahan kegembiraannya dan terus menonton dengan sabar. Melihat para penjahat berdebat tentang ramuan kelas 3, seperti ayam OB yang saling mematuk, dia sedikit tidak bersemangat. Kemudian dia memperhatikan bahwa hanya sedikit orang yang berbicara di barisan depan, dan tidak ada gerakan di kursi pribadi di lantai atas, seolah-olah mereka semua menunggu acara utama nanti. Melihat situasi yang rumit ini, Yi Feng menunggu dengan lebih sabar. Setelah beberapa napas, lelang pertama akhirnya diselesaikan. Secara bertahap, beberapa orang di lantai atas mulai berdiskusi dengan tenang, dengan senyum di mata mereka. Di ruang pribadi dengan kata, Pemimpin Kuangdao Tianzong, seorang pejalan kaki dengan kuil putih, membelai janggutnya dan tertawa pelan. Saya tidak menyangka Liu Yuantai akan datang sendiri untuk memimpin pelelangan. Harta karun pertama adalah pil Pei Yuan kelas 3. Tampaknya rumor itu benar. Ada kemungkinan rumput Zhenhun kelas 5 akan muncul hari ini. Di sampingnya, Tetua Agung telah membungkuk dengan hormat. Guru, Anda bijaksana. Hari ini, Anda datang ke pelelangan secara langsung, dan Anda pasti akan memenangkan rumput Zhenhun. Meskipun rumput Zhenhun ini tidak dapat meningkatkan kultivasi Anda dengan segera, sangat bermanfaat untuk mengambilnya. Ini juga merupakan kelas 5 yang langka. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Dao besar di masa depan, dan memungkinkan untuk bertarung lintas level. Setelah ini, Kuangdao Tianzong saya pasti akan membuat kemajuan lebih lanjut. Orang yang lewat itu melihat ke belakang dengan mendominasi dan mengangguk dengan tenang. Tentu saja, yang kedua adalah pecundang terbesar. Bagaimana mungkin Kuangdao Tianzong ku kalah dari yang lain untuk waktu yang lama? Sadonglai telah menduduki posisi penguasa pulau terlalu lama, dan sudah waktunya untuk turun tahta. Hari ini, aku sendiri yang keluar, siapa yang berani bersaing? Orang tua itu telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan dia masih ingin menembus kelas 5 dalam pengasingan, tetapi dia tidak menyangka akan kehilangan kesempatan yang begitu bagus. Ini adalah kehendak Tuhan. Tetua itu membungkuk dengan hormat, matanya penuh kegembiraan. Pemimpinnya bijaksana. Sadonglai sedang dalam pengasingan, dan dua sekte lainnya jauh lebih sedikit secara finansial daripada sekte Kuangdao Tian kita. Bahkan jika kedua pemimpin datang sendiri, itu akan sia-sia. Liu Yuantai yang bertanggung jawab hari ini, dan dia baru saja memperingatkan kita bahwa pasti ada master top di Paviliun Wanbao. Bahkan jika mereka ingin merampok ramuan itu, mereka hanya bisa berhati-hati. Mendengarkan analisis menyeluruh, mata Lu Renkuang berbinar. Hahaha, Penatua Zhao sangat teliti, dan dia memang pilar sekteku. Harta karun hari ini pasti milikku. Bahkan jika mereka punya 10.000 nyali, tidak ada yang berani menyerang Paviliun Wanbao hari ini. Keduanya terkekeh dan berkomunikasi selama beberapa napas, dan beberapa harta karun lainnya dilelang. Melihat harta karun yang semakin berharga dijual satu demi satu, dua pemimpin ruangan elegan lainnya terkejut, wajah mereka menjadi semakin malu, dan mereka memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam keheningan singkat, lebih dari selusin penjaga berpakaian preman tiba-tiba muncul di depan panggung, semuanya adalah kultivasi tingkat surgawi dan aura mereka terbuka sepenuhnya. Pertempuran yang tiba-tiba mengejutkan seluruh penonton. Kemudian, gerbang gedung Wanbao ditutup, dan baik di dalam maupun di luar dijaga oleh orang-orang kuat. Semua orang di tempat itu takut, dan kesungguhan yang sangat menindas mulai menyebar. Suasana tiba-tiba berubah. Para master dari beberapa kamar pribadi melihat ke bawah dan memperhatikan. Ratusan tamu di tempat itu bahkan lebih tegang dan penasaran. Bahkan Yi Feng yang mengantuk tiba-tiba bersemangat. Di bawah perhatian semua orang, 4 penjaga membawa kotak harta karun berwarna-warni. Tuan rumah, Liu Yuantai, berdiri di samping dengan tenang, ekspresinya menjadi sangat serius, dan dia melihat sekeliling dan memberi hormat kepada para tamu. Semuanya, ini adalah harta karun terakhir dari lelang ini, rumput penenang jiwa kelas 5. Ledakan, suaranya seperti guntur, dan semua tamu tiba-tiba melompat. Bab 1143 merusak suasana begitu mendengar nama harta karun itu, para pejabat tinggi dari berbagai golongan yang hadir terkejut. Ratusan mata semuanya menatap ke panggung, dengan mata serakah seperti serigala lapar. Ketika kotak harta karun berwarna-warni itu perlahan dibuka oleh Liu Tua. Rumput peri hijau muncul di depannya, dengan 5 daun yang hampir transparan, dan pola batang dan daun yang rumit seperti batu giok yang berharga. Rumput peri, yang panjangnya lebih dari 1 inci, dengan kuat mencengkeram pikiran semua orang, dan pada pandangan pertama, itu menyebabkan gelombang seruan. 5 daun dan 2 batang. Itu sebenarnya adalah rumput penenang jiwa kelas 5 yang legendaris.
Sial, Paviliun Wanbao memiliki tangan seperti itu hari ini, itu benar-benar membuka mata orang tua ini. Ini pertama kalinya aku melihat harta karun seperti itu dengan mataku sendiri. Jika aku bisa mendapatkan benda ini, itu lebih baik daripada pencerahan jiwa selama ribuan tahun. Tidak heran tiga sekte utama datang sendiri hari ini, ternyata ada harta karun seperti itu. Saat diskusi panas meledak, kerumunan mulai melonjak. Di antara mereka, tentu saja ada banyak orang dengan mata aneh. Namun, ketika semua orang dengan bersemangat bergegas maju, melihat banyak penjaga surgawi di depan panggung dan Liu Lao yang tenang di atas panggung, semua antusiasme mereka tertahan dan mereka harus berhenti karena takut. Meski begitu, suasana di tempat tersebut telah mencapai klimaks. Di ruang pribadi di lantai atas, beberapa sosok akhirnya bangkit dari tempat duduk mereka. Hanya menonton dari kejauhan melalui tirai kasa, mata beberapa raksasa saling terkait dengan antusiasme dan keterkejutan, dan mereka jelas tidak dapat menahan diri. Di ruang pribadi berwarna kuning, seorang pria dengan janggut indah menatap rumput peri di atas panggung dan mengepalkan tinjunya. Rumput penenang jiwa kelas 5. Terlalu banyak harta yang tersedia, Wan Baolou gila. Di belakangnya, lelaki tua itu dengan gugup menyampaikan pesan. Guru, dengan sumber daya keuangan Ziyang Tianzong kita, sulit untuk mengambil harta ini. Bahkan jika kita bergabung dengan Qian Xiaohui, kita mungkin tidak dapat mengalahkan Lu Renkuang. Jika dia mendapatkan benda ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat di masa depan. Ada kemungkinan Kuangdao Tianzong akan mendominasi. Saat itu, aku khawatir kedua sekte kita tidak akan punya tempat untuk tinggal. Mengapa kita tidak mengambil risiko dan merampok harta karun ini? Mendengarkan saran berani dari bawahannya, Luo Pengfei, guru Ziyang Tianzong, menyipitkan matanya, merenung beberapa kali, dan dengan cepat mengeluarkan kepingan giok untuk mengirim pesan secara diam-diam. Dia menunggu dengan cemas beberapa kali, tetapi mendapat jawaban yang tidak berdaya. Jangan bertindak gegabah. Jika Paviliun Wanbao dan Lu Renkuang menyerang bersama, kedua sekte kita akan hancur. Luo Pengfei menggertakkan giginya, menatap Liu Lao dan Zibao di atas panggung. Setelah berjuang beberapa kali, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan duduk, dengan ekspresi tidak rela di wajahnya bahwa semuanya sudah berakhir. Di kursi elegan Xuanzi di sebelah, guru berambut putih lainnya sudah pucat pasi. Ada banyak diskusi di lantai bawah, tetapi lantai atas sepi seperti malam. Suasananya sangat berbeda, seperti es dan api. Di ruang pribadi, tawa samar terdengar. Hehe, mata Lu Renkuang bersinar, dan dia melihat ke bawah ke harta karun di lantai bawah dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dengan wajah penuh keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Para tetua di belakangnya juga tersenyum dan membungkuk. Ketua sekte sangat cerdas, dan mereka berdua benar-benar takut akan konsekuensinya. Tidak seorang pun di antara hadirin yang memenuhi syarat untuk terlibat gelombang harta karun ini, rumput penyejuk jiwa kelas 5 akan menjadi milikmu. Mendengar ini, Lu Renkuang membelai janggutnya dengan arogan. Mereka berdua telah terkenal di pulau ini selama bertahun-tahun, dan mereka jelas bukan orang biasa. Paviliun Wanbao berani mengambil beberapa harta karun hari ini, jadi mereka secara alami memiliki keyakinan mutlak. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami kebenaran ini? Siapapun yang berani mengingini harta karun ini akan menghadapi murka kursi ini dan Paviliun Wanbao pada saat yang sama. Merampok harta karun hari ini sama saja dengan mencari kematian. Bagaimana mungkin ada orang bodoh seperti itu di pulau ini? Semuanya sudah diperhitungkan. Lu Renkuang tersenyum percaya diri, dan matanya bersinar. Saat dia menunduk dan menunggu, Liu tua di atas panggung membungkuk lagi, dengan tenang dan sopan menenangkan diskusi panas di antara penonton. Proses pelelangan terakhir akan segera dimulai, menyebabkan seluruh penonton berdiskusi dengan bersemangat. Ini akan segera dimulai. Aku ingin tahu milik Master Tianzong mana harta ini. Perlukah aku mengatakan itu? Itu pasti pemimpin Kuangdao Tianzong. Master Sa tidak datang, jadi tidak ada ketegangan tentang kepemilikan harta ini. Itu benar, benda ini telah diambil. Kita beruntung bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para tamu terhormat yang datang ke sini jelas bukan orang biasa. Sebagian besar dari mereka telah melihat situasi dengan jelas. Di depan harta yang tak tertandingi seperti itu, bahkan jika mereka memiliki beberapa pikiran kecil, mereka tidak berani menunjukkannya. Jika mereka menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa raksasa, itu pasti akan membawa bencana. Hampir semua orang telah menentukan hasilnya dan menunggu dengan emosi. Di atas panggung, tuan rumah, lelaki tua Liu Yuantai, sangat lega, melihat bahwa pelelangan akan segera berakhir dengan lancar tanpa bahaya apapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Semuanya, pada saat ini, begitu dia membuka mulutnya, dia mendengar teriakan keras di lapangan. Tinggalkan harta karun ini, atau aku akan membunuhmu. Swiss. Liu Yuantai mendongak kaget, dan kalimat yang telah dikuasainya tercekat di tenggorokannya. Ratusan tamu di antara hadirin terkejut oleh teriakan itu, senyum mereka membeku di wajah mereka, dan mereka semua menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Diskusi panas yang baru saja mereda melonjak dan menyebar lagi.
Apa-apaan ini? Siapa yang begitu berani sehingga berani merampok harta karun hari ini? Dia menginginkan uang tetapi bukan kehidupan. Orang yang kejam. Seluruh hadirin terkejut dan melihat kembali ke suara itu. Orang-orang di barisan belakang dengan cepat memberi jalan untuk jalan yang jauh, semua dengan wajah gugup dan gerakan cepat, seolah-olah mereka takut disalahpahami sebagai si bodoh besi yang mengancam akan merampok harta karun itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kerumunan itu mundur, dan orang di sudut itu terlihat. Pria itu berdiri sendirian, mengenakan pakaian biasa. Meskipun dia memiliki wajah yang tampan, dia sedikit asing, seolah-olah dia bukan pejabat tinggi dari beberapa pasukan. Melihat Yi Feng yang tiba-tiba berbicara, seluruh hadirin bahkan lebih terkejut. Orang baik, orang ini, apakah ada orang yang berani mengacaukan tempat ini hari ini? Apakah dia gila? Dia menatapnya dengan heran. Beberapa orang mencibir dan mengejek, beberapa orang menonton dengan acuh tak acuh, dan beberapa orang tampak mengagumi, semuanya menunjukkan sikap penonton, dan tampak seperti mereka menjauh dari masalah ini. Tiga pemimpin klan di atas juga menyipitkan mata mereka dan menatap ke bawah ke orang asing yang mencari kematian ini. Meskipun mereka agak terkejut dengan berbagai tingkatan, mereka semua acuh tak acuh seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut. Tampaknya di mata mereka, karakter kecil dengan penglihatan terbatas ini sama sekali tidak layak disebut, dan tidak dapat membuat banyak gelombang. Lelang tiba-tiba terganggu, dan situasinya sedikit canggung. Mata Liu Yuantai dingin, tetapi dia tidak meremehkannya. Dia pertama-tama membungkuk dengan tenang. Tuan, hari ini, apakah Anda benar-benar ingin mempersulit paviliun Wanbao saya? Orang tua ini menasihati Anda untuk menjaga diri sendiri, jangan biarkan keserakahan membutakan mata Anda dan menyerahkan hidup Anda. Saat suara dingin bergema, banyak penjaga di depan panggung menghunus pedang mereka bersama-sama. Cahaya dingin memantulkan sekeliling, dan kultivasi tingkat surgawi meledak. Tekanan yang hebat itu menghilang dalam sekejap, mengejutkan para tamu di sekitarnya untuk mundur lagi, dan tidak ada yang berani mendekat dengan arogan. Sudah ada jalan setapak kosong lebih dari 10 kaki antara panggung dan Yi Feng. Meskipun para tamu yang hadir semuanya adalah tokoh terkenal, mereka juga terkejut dengan pemandangan seperti itu. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatap Yi Feng dengan tatapan tak berdaya. Melihat pemandangan seperti itu, meskipun ekspresi beberapa master sekte Tianzong berbeda, mereka tidak terlalu bergejolak, seolah-olah di mata mereka, episode kecil ini tidak akan memengaruhi situasi keseluruhan. Meski begitu, tekanan luar biasa telah menyebar di tempat itu. Para tamu berdiri jauh di kedua sisi, tampak sedikit gentar, seolah-olah jalan di tengah adalah neraka. Merasakan atmosfer yang berat, Yi Feng juga tetap memasang wajah datar agar sesuai dengan atmosfer, tetapi dia sangat senang di dalam hatinya. Aku akan mati. Sungguh luar biasa. Untuk membuat pertempuran berdarah nanti lebih berbahaya, dia tetap memasang wajah datar dan terus menarik kebencian, berpura-pura menjadi orang yang kejam, seperti penjahat dalam serial TV di kehidupan sebelumnya. Tidak diketahui siapa yang akan menang, ayo kita lakukan. Setelah mengatakan ini, seluruh penonton terkejut. Pria tua di atas panggung itu memiliki wajah muram, dan jelas bahwa dia benar-benar marah. Yi Feng bahkan lebih senang. Dia mengenakan aura perampok yang mencari masalah, mengambil inisiatif untuk melangkah maju, dan matanya penuh dengan keganasan. Dia merasa bahwa kemampuan aktingnya tidak masuk akal, seolah-olah dia dirasuki oleh Hua Qiang. Dia merusak pemandangan di depan begitu banyak orang, dan kali ini dia ditakdirkan. Melihatnya melangkah maju, orang-orang terus menunjuk dan berbicara. Melihat bahwa situasinya sudah diambang kehancuran, akan ada bencana berdarah hari ini. Para tamu di kedua sisi mencibir dan menonton, mereka semua tampak seperti sedang menonton kegembiraan tanpa memikirkan masalah besar. Tetapi ketika Yi Feng berjalan mendekat, beberapa orang di tepi itu terkejut dan merasa kedinginan, seolah-olah mereka berada di gudang es. Satu persatu, beberapa orang membekukan senyum mereka, dan mata mereka menjadi sedikit gugup. Rasa dingin menjadi semakin intens, dan semakin banyak orang membeku di tempat. Di mata banyak tamu di tepi jurang, Yi Feng, yang sebelumnya seperti seorang pemuda, memancarkan aura yang sangat menakutkan, dan wajahnya yang mengerikan itu membunuh. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya jahat, mereka belum pernah melihat atau merasakan aura seperti itu sebelumnya. Mereka merasa tidak berdaya di seluruh tubuh dan memiliki banyak ketakutan di hati mereka. Itulah intuisi kematian. Setelah bertahun-tahun mengembara di tepi jurang kematian, banyak penguasa Pulau Sun Sin sangat akrab dengan intuisi ini, tetapi pengalaman hari ini lebih dari 10.000 kali lebih kuat. Lihat saja Yi Feng lagi. Rasa penindasan yang menyesakkan terus mengalir keluar dari pikiran, mengejutkan para tamu untuk berdiri diam satu demi satu, dan tidak berani bersuara. Itu seperti menyaksikan iblis secara langsung. Dengan setiap langkah, napas kematian yang mengerikan semakin dekat. Wajah semakin pucat, ratusan tamu mundur dengan kagum, seperti es hitam dan embun beku bertiup di wajah. 1138 sombong sekali, sua. Suara langkah kaki terus terdengar, dan suasana menjadi semakin tegang.
Sebelum Yi Feng melangkah ke depan panggung, tekanan yang mengerikan menjadi semakin kuat. Semua tamu dari segala jenis memberi jalan, dan para penjaga di depan panggung juga gugup. Mereka jelas-jelas adalah kultivator tingkat surgawi, tetapi mereka tidak berani bertindak sendiri, dan mereka merasa sangat kecil. Hanya beberapa langkah, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi, dan perasaan tertekan mengejutkan lebih dari 100 tamu. Melihat pemandangan ini, di ruang pribadi lantai dasar di lantai atas, pejalan kaki yang percaya diri itu menyipitkan matanya sedikit, dan sedikit semangat juang muncul di matanya. Orang ini dapat mengejutkan seluruh penonton, dan dia memang memiliki beberapa kultivasi. Tampaknya dia benar-benar siap. Ini agak menarik. Di ruang pribadi lainnya, kedua pemimpin klan juga melihat ke bawah dengan heran. Ada juga cahaya samar di mata mereka, berdoa agar pemuda ini dapat mengacaukan ambisi pejalan kaki yang gila untuk mendapatkan harta karun itu. Jika mereka dapat membuat tempat itu menjadi kacau, mereka dapat mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan, itu akan menjadi yang terbaik. Saat Yi Feng terus bergerak maju, semua orang di antara penonton melihat ke panggung dengan pikiran mereka sendiri. Di bawah perhatian orang banyak, Liu Yuantai sedikit menyipitkan matanya. Acara hari ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Tetapi orang ini muncul dan mampu mengintimidasi semua tamu. Dia tampaknya memiliki kultivasi yang baik dan asal-usul yang mencurigakan. Untuk menghindari masalah, kita harus bertarung dengan cepat. Tepat saat dia hendak memberi perintah untuk menyerang. Tiba-tiba, dia melihat bahwa orang yang datang memiliki senyum di matanya. Senyum itu melintas, tetapi tidak bisa luput dari penglihatan tajam Liu Yuantai. Dia melihatnya dengan sangat jelas dan juga sedikit terkejut. Senyum alami seperti itu dengan harapan tersirat sama sekali bukan gertakan. Dalam pemandangan seperti itu, tanpa keyakinan mutlak, mustahil untuk bersikap begitu tenang. Orang ini tampaknya memiliki rencana dalam benaknya dan mengabaikan semua orang yang hadir. Mungkinkah kultivasinya benar-benar sekuat itu? Cukup untuk membenci lebih dari 10 penjaga surgawi. Begitu dia terkejut, Liu Yuantai menundukkan matanya tanpa sadar, dan kemudian dia menyadari bahwa banyak penjaga di depan panggung telah menegang, seolah-olah mereka takut sebelum pertempuran. Ini, Liu Yuantai merasa dingin di hatinya. Dia telah melihat banyak adegan besar, jadi dia tidak menunjukkan warna yang aneh, tetapi dia merasakan lebih banyak tekanan ketika dia melihat fenomena yang begitu halus. Semua penjaga ini adalah tingkat surgawi kelas 1. Lebih dari 10 master seperti ini tidak dianggap kuat di pulau bagian dalam, tetapi mereka cukup untuk menekan sebagian besar adegan di Pulau Sunsin. Orang ini mampu mengejutkan seluruh penonton, dan kultivasinya memang di luar dugaan. Dia benar-benar memiliki beberapa latar belakang. Namun, tidak peduli apapun asal-usul kultivasi orang itu, dia tidak dapat merusak rencana wanita itu. Tekanan di hatinya terus meningkat, dan Liu Yuantai diam-diam melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Hasilnya seperti setetes air di lautan, dan tidak ada respons sama sekali. Kultivasi orang ini tidak kalah dengan dia. Liu Yuantai terkejut lagi. Melihat Yi Feng melangkah terus-menerus, matanya akhirnya menunjukkan semangat juang yang serius. Sepertinya dia harus melakukannya sendiri. Saat dia mengangkat kakinya dan melangkah, seluruh penonton tiba-tiba memperhatikan. Apakah tamu biasa atau 3 Tianzong utama di atas? Mereka semua membuka mata lebar-lebar, bahkan menyebarkan kesadaran spiritual mereka, dan memasang postur menonton pertunjukan. Pertarungan besar tampaknya akan segera dimulai. Yi Feng juga sangat senang melihatnya, dan segera mengambil langkah besar dengan tatapan ganas di matanya. Namun, Liu Yuantai baru saja melangkah, tetapi dia tiba-tiba membeku di tempat. Hatinya terkejut, dan matanya bergetar. Dingin yang membuatnya takut muncul di wajahnya. Dingin yang menusuk tulang itu, seperti intuisi kematian, membangkitkan kenangan masa lalu yang mengerikan, dan membuat Liu Yuantai sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Rasa penindasan yang mengerikan seperti itu, hanya ketika dia bertemu dengan orang dewasa tertentu di markas Paviliun Wanbao tahun itu, dia mengalami hal yang sama, tetapi jauh lebih sedikit daripada hari ini. Kultivasi orang ini jelas bukan lawannya. Tidak heran seluruh hadirin begitu terkejut hingga mereka tidak berani bergerak. Ternyata orang ini sangat menakutkan. Akhirnya, Liu Yuantai, yang telah mendekat dan merasakan kekuatan yang mengerikan itu, terkejut sampai mengetahui kebenarannya. Dia tidak berani bergerak lagi dan dengan cepat dan diam-diam menggenggam slip giok di lengan bajunya. Langkah yang awalnya bergerak maju tiba-tiba berhenti. Jeda tiba-tiba mengejutkan seluruh hadirin. Ratusan tamu di antara hadirin telah membelalakkan mata mereka. Di 3 ruang pribadi di lantai atas. Beberapa master sekte Tianzong juga mengerutkan kening, dan ekspresi yang berbeda tiba-tiba muncul di wajah mereka. Mereka berdiri dengan kaget di balik pagar berukir dan menatap kosong. Mereka juga telah mendengar desas-desus tentang Liu Yuantai. Orang ini lahir di keluarga penilai harta karun, dan kultivasinya juga sangat menakjubkan. Dikatakan bahwa dia telah mencapai tingkat ketiga dari peringkat surgawi, yang sebanding dengan master sekte. Jika bukan karena temperamennya, dia tidak akan pernah datang ke Sun Sin Island.
Senior ini adalah kartu truf dari Treasure Pavilion di cabang Sunsin Island. Keberadaan seperti itu benar-benar sangat terkejut sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Kultivasi macam apa orang itu? Melihat Liu Lao tertegun, Lu Renkuang juga merasa curiga. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk dan diam-diam melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajah. Akibatnya, dia juga tidak memiliki indera. Tiba-tiba, Master Sekte mengerutkan kening dan mulai panik. Dua Master Sekte lainnya juga melepaskan indera spiritual mereka. Setelah beberapa saat terkejut, kegembiraan muncul di mata mereka. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa orang asing yang tidak mereka pedulikan akan memiliki kultivasi yang begitu kuat. Acara lelang yang telah diputuskan sejak lama tampaknya akan berubah secara dramatis. Bahkan ketiga Master Sekte terkejut oleh fenomena aneh itu, dan para tamu yang hadir bahkan lebih ketakutan dan terdiam. Mereka berdiri di kedua sisi dengan mata terbuka lebar, melihat jauh, gemetar karena kagum. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Di lantai 3 Paviliun Wanbao, di sebuah kedai teh di ruang pribadi, seorang wanita cantik dengan rok panjang sedang menuangkan teh, jari-jari gioknya tanpa cacat dan cantik seperti lukisan. Teh bening itu perlahan didorong keluar, dan suara lembutnya seperti mutiara yang jatuh di piring giok. Tuan Chen, silakan minum teh. Lelaki tua beralis putih yang duduk di seberang mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Nona muda. Hanya dengan mendekat ke cangkir dan mencium aromanya, lelaki tua itu tampak nyaman dan memuji lagi. Betapa berharganya kristal teh berusia 1000 tahun ini. Nona Lu bersedia membaginya dengan saya. Anda layak menjadi keturunan langsung Paviliun Wanbao. Anda memiliki gaya yang sangat murah hati dan masa depan Anda tidak terbatas. Lu Xinlan mengangguk dan mengembalikan hadiah itu dengan anggun. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Jika saya dapat menyelesaikan pelatihan saya dan kembali ke markas, saya pasti akan berterima kasih kepada Anda di masa mendatang. Lelang ini sangat penting. Untuk memastikan keselamatan, saya harus mengandalkan Tuan Chen untuk datang ribuan mil jauhnya untuk mendukung kami. Lelaki tua beralis putih itu membelai jenggotnya dan tersenyum, mengangguk berulang kali. Nona, Anda terlalu baik. Dengan dukungan saudara Liu di pertemuan itu, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Anda pasti akan dapat kembali ke markas di masa mendatang, jadi saya akan meminta bantuan pribadi tanpa malu-malu. Ketika keduanya berbicara dengan gembira, pelelangan di lantai bawah tiba-tiba menjadi sunyi. Keheningan yang mematikan seperti itu agak aneh. Keduanya berhenti minum dan mendengarkan, perlahan-lahan menunjukkan keraguan. Tiba-tiba, dengan bunyi klik, lempengan giok kecil di samping meja teh pecah berkeping-keping. Lu Xinlan sangat terkejut hingga matanya yang indah bergetar dan wajahnya kesal. Tuan Liu yang mengirim pesan untuk meminta bantuan. Lelang memang telah berubah. Mungkin ada orang lain yang diam-diam ikut campur. Chen Jiudao perlahan meletakkan cangkir teh dan mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Nona, tidak perlu panik. Sepertinya seseorang bersikeras agar orang tua itu mengambil tindakan. Baiklah, ketika saya kembali, saya juga bisa minum teh dengan tenang. Sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau marah dengan suara yang dalam, tetapi suaranya penuh dengan dominasi. Lu Xinlan tersenyum dan mengangguk, dan tiba-tiba dia memiliki keberanian. Dia segera bangkit dan keluar. Keduanya menuruni tangga satu demi satu. Begitu mereka mencapai lantai 2, bahkan sebelum mereka melihat tempatnya, mereka mendengar kata-kata arogan. Bicara, Paviliun Wanbao-mu tidak cukup baik. Kamu telah diganggu sampai ke kepalamu. Bagaimana kamu masih bisa menahannya? Kata-kata yang sangat arogan. Benar-benar terlalu arogan. Lu Xinlan dan Chen Jiudao saling memandang ketika mereka mendengar suara itu, dan mata mereka langsung menjadi marah. Bab 1139, kesopanan dulu, baru kekerasan. Mendengar tantangan arogan itu, Lu Xinlan sudah marah. Nada bicaranya keras sekali. Sebagai keturunan langsung Paviliun Wanbao, dia berada jauh di Pulau Sunsin yang kecil, tetapi dia mendengar kata-kata arogan seperti itu, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Chen Jiudao tersenyum mendominasi untuk menghiburnya. Nona, tidak perlu marah. Dia yang berani mengatakan kata-kata bodoh seperti itu pasti katak di dalam sumur. Tidak peduli apa niatnya, aku akan mengajarinya untuk menyesalinya. Setelah itu, Chen Jiudao berjalan menuruni tangga dengan mantap. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan jalan yang kuat, dan warna-warna yang berbeda saling terkait seperti pelangi. Aura bergema di lantai, menyebar seperti ombak. Ketiga kursi elegan semuanya terpengaruh, dan para pemimpin klan tiba-tiba berubah warna. Masih ada master, di atas peringkat ketiga. Dibandingkan dengan dua lainnya, orang-orang yang lewat berdiri dengan liar, dengan lebih banyak kejutan di mata mereka. Paviliun Wanbao benar-benar memiliki kartu truf. Dengan guru seperti itu, rumput penyejuk jiwa kelas 5 akan aman dan sehat, dan aku pasti akan mendapatkannya. Ketika dia berbalik dengan gembira, aura mengerikan itu terus mendekat. Pejalan kaki Kuang melihat melalui celah di layar, dan hanya melihat alis panjang dan profil lelaki tua itu, dia sangat terkejut sehingga dia berdiri dengan cepat, seolah-olah dia tidak berani duduk di ruang pribadi.
Melihat ini, para tetua di belakangnya juga ketakutan. Guru, apa identitas lelaki tua ini? Pejalan kaki Kuang melihat ke belakang dengan takut. Dia adalah Yang Mulia Sembilan Dao. Senior ini telah memahami kekuatan 9 cara hebat. Dikatakan bahwa dia tidak memiliki saingan di bawah kelas 5. Dia adalah karakter kejam yang terkenal di pulau-pulau terluar. Reputasinya berada di puncaknya untuk sementara waktu, dan seiring waktu, semua orang dengan hormat memanggilnya Sembilan Dao. Tetua itu gemetar ketika mendengar suara itu. Paviliun Wanbao benar-benar dapat mengundang orang ini. Tampaknya manajer cabang ini juga sangat menakjubkan. Saat mereka gemetar dan mentransmisikan suara mereka, seorang wanita lain, dengan rok panjang yang menyentuh tanah, berjalan perlahan. Penampilan dan perilakunya luar biasa dan membuat kedua orang itu curiga. Dua kamar pribadi lainnya juga terguncang, dan orang-orang berdiri satu demi satu. 3 Tianzong utama semuanya turun bersama mereka. Kedatangan keduanya menyebabkan reaksi sedemikian rupa sehingga para tamu terus melihat ke atas. Chen Jiudao, yang memimpin, sangat menarik perhatian. Sosok kehidupan yang berubah-ubah melangkah dengan mantap, dengan alis putih panjang dan sangat mendominasi, dan warna-warna Taoisme yang berbeda mengalir di sekujur tubuhnya, seolah-olah berjalan di sungai waktu yang panjang. Melihat perilaku seperti itu untuk pertama kalinya, lebih dari 100 tamu sudah penuh dengan rasa kagum. Orang kuat di atas tingkat ketiga dari peringkat surgawi sebanding dengan seorang penguasa pulau. Ini adalah kartu truf Paviliun Wanbao. Sangat mengerikan. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, yang membuat orang merasa tertekan. Di depan panggung beberapa kaki jauhnya, hanya Yi Feng, yang tidak sadar, berdiri membelakanginya, masih mempertahankan tatapan ganas dan jahat untuk menarik kebencian. Kau mengatakan sesuatu. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku benar-benar akan merebutnya. Mendengar kata-kata bodoh dan gila seperti itu, mata Chen Jiudao sedikit terkulai. Dia terlalu malas untuk melihat lagi, juga tidak repot-repot berbicara lagi. Dia melangkah maju dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan bergerak maju dengan acuh tak acuh dengan kekuatan dao besar di tangan kanannya. Melihat Chen Lao keluar, Liu Yuantai dan banyak penjaga seolah-olah mereka telah diampuni. Alis mereka banyak mengendur, dan mata mereka dipenuhi dengan senyum nyaman melihat seorang penyelamat, dan mereka langsung menjadi lebih percaya diri. Yi Feng memperhatikan perubahan ekspresi beberapa orang. Tanpa sadar melihat kembali ke sekeliling, kerumunan penonton juga terus mundur dengan kagum. Dilihat dari situasinya, tampaknya pemilik sebenarnya telah datang. Sua, mendengarkan langkah kaki kecil di belakangnya. Yi Feng penuh dengan harapan, seolah-olah kematian sudah sangat dekat. Semuanya sudah siap. Pada saat kritis ini, dia langsung mengeluarkan keterampilan aktingnya. Pertama, tarik napas dalam-dalam. Dalam benaknya, dia teringat ekspresi kejam dari saudara Qiang yang sedang membeli melon. Mata Yi Feng langsung terbuka lebar, dan dia berbalik dengan arogan, seolah-olah dia memang pantas dipukul. Saat itu adalah saat konfrontasi. Seluruh penonton menyaksikan dengan saksama. 9 Master Dao yang mengerikan, dengan kekuatan Dao yang berbeda-beda saling terkait, dan tangan kanannya membentuk serangan yang ganas. Dia mengangkat kepalanya dan hendak menamparkan pria kuat yang aneh itu. Dia akan membunuhnya jika dia bergerak, tanpa ragu-ragu. Hah! Telapak tangan kanan dilempar keluar, dan kekuatan Dao melonjak seperti pelangi. Menyaksikan gerakan yang begitu mengerikan, para pemimpin dari 3 Tianzong utama tidak akan pernah berani mendekat. Mereka terkejut dan ekspresi kesedihan dan kegembiraan mereka muncul pada saat yang sama. Ketika situasi keseluruhan akan diputuskan, Yi Feng juga telah berbalik. Chen Jiudao melihat wajah asli pihak lain dan tiba-tiba matanya tercengang. Wajah ganas yang terlihat itu benar-benar ganas, dan terus memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, seolah-olah dewa kematian telah turun. Klik, baru melihatnya untuk pertama kali, dia benar-benar terkejut. Dia tidak melihat lebih dekat. Niat membunuh yang mengerikan itu seperti banjir, mengalir ke arahnya. Momentum Chen Jiudao yang tak terkalahkan menghadapinya, tetapi ditelan dalam sekejap. Kesenjangan di antara mereka seperti awan dan lumpur. Yang lebih mengejutkan Chen Jiudao adalah telapak tangannya masih di udara, dan bahkan sebelum mereka bertarung untuk menguji kedalamannya, seluruh tubuhnya benar-benar memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Itu adalah napas kematian. Rasa dingin yang mengerikan mengalir dari telapak kakinya seperti badai salju, meniup punggungnya hingga dingin dan langsung mengalir ke atas kepalanya, langsung membuat Chen Jiudao tiba-tiba bergidik. Hanya pertemuan tatap muka, dia benar-benar merasa bahwa orang di depannya tampak memiliki bayangan gelap di belakangnya, dan rasa penindasan yang mengerikan itu seperti langit runtuh dan bumi runtuh, yang membuatnya merasa takut. Itu adalah reaksi alami ketika menghadapi kematian, ketakutan yang tidak terkendali. Sejak dia menjadi terkenal, dia tidak pernah memiliki ketakutan seperti ini. Terakhir kali dia memiliki ketakutan ini adalah ketika dia dalam bahaya selama pelatihannya, dan itu sudah ribuan tahun. Perasaan putus asa itu tidak terlupakan. Chen Jiudao sangat ketakutan sehingga hatinya bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat.
Ketika dia melihat angin telapak tangan bertiup, itu hanya mengangkat sudut pakaian pihak lain. Ini, perbedaan kultivasi yang dilebih-lebihkan ini. Klik, hati Chen Jiudao langsung kusut. Keringat dingin keluar, seolah-olah terbangun dari mimpi buruk. Pikirannya kosong, hanya ribuan teriakan bergema. Jangan menyerang, jangan menyerang. Pria ini jelas ahli tingkat atas. Pertemuan langsung. Jiudao yang mulia yang pembunuh tidak berniat bertarung, dan auranya menghilang, seperti bola yang kempes. Dia hampir kehabisan napas. Namun, telapak tangan kanannya telah diayunkan, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Chen Jiudao sangat cemas hingga kelima organ dalamnya terbakar. Untungnya, dia berpengalaman dan mengulurkan tangan kirinya dengan tergesa-gesa. Sambil mencoba menangkis telapak tangan kanannya, dia mengepalkan tangan kirinya untuk menerima telapak tangan itu. Kekuatan jalan itu bertabrakan, dan dia merasakan darahnya melonjak. Suara itu bergema di tempat itu. Pah! Dia mengulurkan tinjunya dengan tergesa-gesa. Chen Jiudao tidak peduli dengan rasa manis di tenggorokannya, dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berbicara. Yang mulia sopan, kami minta maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh, mohon maafkan kami. Salam bergema, dan ratusan orang menjadi ketakutan. Mata Yi Feng berkedip, dan ekspresi garang di wajahnya juga canggung. Ini sialan, kenapa kamu tidak bermain sesuai aturan? Sebelum aku sempat mengatakan tantanganku, dia membungkuk padaku. Kutipan-kutipan pemicu kebencian berikutnya yang aku siapkan semuanya tersangkut di tenggorokanku. Belah, apakah ini tidak memengaruhi momentumku? Mungkinkah ini adalah kesopanan legendaris sebelum kekerasan? Seperti yang diharapkan dari bos, tanggapannya benar-benar brilian. Sementara Yi Feng tercengang, para tamu di sekitarnya, 3 Tianzong utama, Lu Xinlan dan Paviliun Wanbao sudah tercengang, dan seluruh tempat itu anehnya sunyi. Tidak ada yang bisa meramalkannya. Pak Tua Chen, yang baru saja membunuh, membungkuk padaku dalam sekejap mata. Jurus pembunuhan yang dijanjikan ternyata adalah sapaan sopan. Sungguh perubahan yang cepat. Dia mematahkan pinggang para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Pak Tua Chen adalah yang mulia 9 dao yang legendaris. Ketika aku pertama kali melihat orang ini, dia tidak berniat membunuh. Dia bahkan menghentikan jurusnya dengan risiko terluka. Dia membungkuk padaku dan menunggu lama bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi pihak lain berada di ranah apa? Tingkat keempat, tingkat kelima. Setelah beberapa saat menebak, ketiga pemimpin klan semuanya mulai menunjukkan rasa kagum. Mata indah Lu Xinlan bergetar, dan otaknya sedikit kosong. Dia telah mengelola cabang selama bertahun-tahun, dan belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Old Chen tampaknya tidak mampu menghadapinya. Rencana awal telah sepenuhnya terganggu. Ketika semua orang tercengang, Yi Feng menatapnya beberapa kali dan mencoba berbicara lagi. Aku di sini untuk merampok harta karun. Kamu tidak harus menggunakan trik ini. Sikap galak itu tidak pernah memberinya kesempatan, dan dia mulai menarik kebencian secara langsung. Siapa yang peduli dengan kesopanan terlebih dahulu dan kemudian kekerasan? Aku di sini untuk merampok. Aku ingin menggertak orang tanpa alasan. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan? Siapa yang tahu? Orang tua di depannya benar-benar menanggapi dengan senyuman, wajahnya penuh dengan kerendahan hati. Itu harus diberikan, itu harus diberikan. Yi Feng tercengang. Ratusan tamu mendengar kepala mereka berdengung. Terlepas dari status mereka, mereka semua merasa mati rasa dan mata mereka hampir keluar. Ratusan orang yang menonton dari jauh tidak dapat mempercayai telinga mereka. 9 dao yang mulia yang legendaris dipaksa untuk bersikap begitu rendah hati.